Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Adam Permana, NIM 20215485. Saya di sini mau mempresentasikan metrologi roda gigi, mata kuliah metrologi industri dan kontrol kualitas, yang diajarkan oleh dosen Pak Sigit Ar-Rahman, STMT. Apa itu metrologi roda gigi? Metrologi roda gigi merupakan bidang dalam metrologi teknik yang berfokus pada pengukuran dimensi dan bentuk roda gigi guna memastikan bahwa komponen tersebut memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan. Pengukuran dalam metrologi roda gigi mencakup berbagai parameter kritis seperti modul, jumlah gigi, bentuk profil involute, sudut tekanan, helix angle, backlash, dan kekerasan permukaan. Kesalahan dalam salah satu parameter ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti gesekan berlebihan, getaran, suara berisik, hingga kerusakan dini pada roda gigi maupun komponen terkait. Pemilihan metode tergantung pada tingkat akurasi yang dibutuhkan, jenis roda gigi, serta kondisi produksi. Secara umum, metrologi roda gigi digunakan di berbagai tahapan industri manufaktur, saat pengembangan produk, selama proses produksi untuk kontrol kualitas, serta setelah produksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar internasional seperti ISO 1328, DIN, atau ACMA. Tujuan metrologi roda gigi. Metrologi roda gigi bertujuan untuk menjamin akurasi transmisi daya, umur pakai komponen, dan keandalan sistem mekanik. Penyusutan roda gigi plastik. Penyusutan pada roda gigi plastik adalah fenomena alami yang terjadi akibat perubahan suhu selama proses pendinginan setelah pencetakan. Plastik sebagai bahan termoplastik akan mengalami perubahan volume saat berubah dari fase cair menjadi padat. Akibatnya, roda gigi plastik dapat mengalami peningkatan backlash, penurunan kekuatan kontak antar gigi, serta timbulnya suara atau getaran saat beroperasi. Hal ini terutama penting dalam aplikasi presisi tinggi seperti perangkat elektronik, mainan mekanik, atau peralatan rumah tangga. Untuk mengatasi masalah ini, produsen roda gigi plastik biasanya melakukan kompensasi desain pada cetakan atau menggunakan simulasi mold flow untuk memprediksi dan mengoptimalkan hasil akhir. Akibat dari penyusutan roda gigi plastik. Berikut adalah tabel akibat dari penyusutan roda gigi plastik. Tabel berikut meliputi aspek yang terpengaruh akibat penyusutan dan dampak pada kinerja. Di aspek yang terpengaruh yaitu 1. Dimensi gigi. Akibatnya ukuran gigi menyusut dari desain aslinya. Dampak pada kinerjanya tidak presisi, menurunkan efisiensi transmisi. 2. Profil involute. Akibat penyusutannya terjadi distorsi pada bentuk lengkung involute. Dampak pada kinerjanya, gangguan kontak antar gigi, suara berisik. Ketiga, backlash atau yang disebut celah gigi.
Akibat penyusutan, celah antar gigi bisa menjadi terlalu besar atau terlalu kecil. Dampak pada kinerjanya getaran, keausan dini, atau penyangkutan. Nomor 4, diameter pitch. Akibat penyusutannya yaitu diameter pitch menyusut sehingga gigi tidak sejajar dengan gigi pasangannya. Dampak pada kinerjanya tidak sinkron dalam transmisi daya. Nomor 5, konsentrisitas dan run out. Akibat penyusutan tidak merata menyebabkan pergeseran posisi tengah roda. Dampak pada kinerjanya getaran saat berputar, ketidakseimbangan sistem. Keenam, permukaan kontak gigi. Akibat penyusutannya yaitu penyusutan menyebabkan ketidakrataan pada permukaan gigi. Dampak pada kinerjanya penurunan efisiensi gesekan dan ketahanan aus. Nomor 7, kesesuaian dengan komponen. Akibat penyusutan, dimensi keseluruhan roda gigi berubah, lubang tengah, ketebalan. Dampak pada kinerjanya sulit dipasang atau longgar di poros. Nomor 8 yang terakhir yaitu ketahanan beban. Akibat penyusutan, penurunan presisi menyebabkan distribusi beban tidak merata, dan dampak kinerjanya potensi retak atau patah pada beban tinggi. Langkah-langkah pemeriksaan penyusutan roda gigi plastik yaitu: langkah pertama, mempersiapkan data desain. Ambil data CAD 3D roda gigi dari perancang produk. Catat dimensi, nominal, dan toleransi. Dan langkah kedua, pemilihan sampel uji. Ambil beberapa roda gigi dari hasil produksi. Pastikan sampel dalam kondisi normal tanpa cacat. Ketiga, pemeriksaan visual awal. Pemeriksaan cacat kasar, deformasi, retak, pori. Gunakan pembesar jika perlu. Yang keempat, pengukuran dimensi makro. Gunakan mikrometer, kaliper, atau pengukur optik. Ukur dimensi luar, lebar roda, diameter lubang tangan. Dan langkah kelima yaitu pengukuran profil gigi. Gunakan CMM atau gear measuring machine. Ukur profil involute, backlash, pitch, dan round out. Yang keenam yaitu analisis penyusutan. Bandingkan hasil pengukuran dengan dimensi desain CAD. Hitung persentase penyusutan dan lokasi penyimpangan. Dan langkah yang terakhir yaitu simulasi mold flow opsional. Jalankan simulasi jika data produksi dan cetakan tersedia. Pengukuran di atas roll, overpin measurement. Pengukuran di atas roll atau dikenal juga sebagai overpin measurement adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menilai dimensi fungsional roda gigi, khususnya pada roda gigi silinder lurus, sepur gear. Metode ini sederhana dan tidak memerlukan peralatan canggih, sehingga sering digunakan untuk inspeksi cepat di lingkungan produksi maupun bengkel. Proses pengukuran dilakukan dengan menempatkan dua pin silindris berdiameter tertentu ke dalam alur antar roda gigi dan roda gigi. Pin ini dipilih berdasarkan modul roda gigi yang sedang diperiksa. Setelah pin ditempatkan secara simetris di antara gigi, maka dilakukan pengukuran jarak luar antara kedua pin menggunakan mikrometer luar atau alat ukur sejenis. Jarak ini kemudian dibandingkan dengan nilai teoritis dari desain roda gigi. Hasil dari pengukuran ini dapat digunakan untuk beberapa tujuan penting seperti
Verifikasi diameter pitch, yaitu menentukan apakah dimensi dasar roda gigi sesuai dengan spesifikasi. 2. Validasi jumlah gigi, yaitu dari hasil overpin dan diameter pitch, jumlah gigi dapat dihitung atau divalidasi. Ketiga, deteksi keausan atau deformasi, yaitu jika jarak antara pin berbeda dari nilai awal atau terus berubah antara sampel, maka kemungkinan terjadi keausan atau penyimpangan dimensi. Alat dan langkah pengukuran di atas roll. Alat yang digunakan yaitu pin pengukur measuring pins yang berfungsi diletakkan pada dua sisi simetris di antara alur gigi, biasanya terbuat dari baja keras dengan diameter sesuai modul roda gigi. Yang kedua alatnya yaitu mikrometer luar atau outside micrometer. Fungsinya untuk mengukur jarak luar antara pin secara presisi. Alat ketiga, tabel data roda gigi atau kalkulator gear, yang berfungsi digunakan untuk menghitung nilai teoretis jarak antar pin berdasarkan modul dan jumlah gigi. Alat yang keempat yaitu klem atau dudukan roda gigi. Fungsinya untuk menahan roda gigi agar tidak bergerak saat pengukuran. Untuk yang alat kelima itu opsional. Langkah pengukuran yaitu pertama, identifikasi modul dan jumlah gigi, dan yang kedua, pilih pin sesuai modul. Yang ketiga, tempatkan pin pada alur gigi, dan yang keempat, ukur jarak antara pin. Kelima, bandingkan dengan nilai teoretis, dan keenam, evaluasi dan dokumentasikan. Perkembangan terbaru dalam metrologi roda gigi. Dalam beberapa tahun terakhir, metrologi roda gigi mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan tuntunan industri terhadap pengukuran yang lebih cepat, akurat, dan terintegritas secara digital. Salah satu perkembangan utama adalah penggunaan teknologi optik dan non-kontak seperti interferometri, cahaya putih, pemindaian laser, dan pemindai 3D cahaya terstruktur. Teknologi ini memungkinkan pengukuran profil gigi secara detail tanpa menyentuh benda kerja, yang sangat berguna untuk komponen mikro atau roda gigi berbahan plastik yang sensitif terhadap tekanan fisik. Selain itu, penggunaan mesin pengukur roda gigi CNC generasi baru semakin meluas. Mesin ini tidak hanya mengukur dimensi dasar seperti modul dan pitch, tetapi juga dapat memancarkan bentuk profil involute, deviasi helix, dan round out secara kebersamaan. Dengan menggunakan data CAD dan data hasil pengukuran aktual, sistem dapat membandingkan bentuk roda gigi nyata dengan model digitalnya secara real time. AI mampu mengenali pola cacat yang tidak terlihat secara kasat mata, memprediksi potensi kegagalan, dan merekomendasikan tindakan korektif. Akhirnya, dengan perkembangan Internet of Things dan sistem pengukuran inline, pengukuran roda gigi kini tidak harus dilakukan secara manual atau offline. Sensor optik atau kamera resolusi tinggi dapat dipasang langsung pada jalur produksi untuk menginspeksi roda gigi secara otomatis tanpa menghentikan proses. Berikut gambar perkembangan terbaru dalam metrologi roda gigi yang meliputi optical metrology, CNC gear measuring machine, digital twin, dan EI dan inline measurement. Kesimpulan, metrologi roda gigi memainkan peran penting dalam menjamin
kualitas dan kinerja sistem transmisi daya, terutama pada roda gigi plastik yang rentan terhadap penyusutan akibat proses produksi. Penyusutan ini dapat mengubah bentuk dan dimensi gigi, sehingga perlu dikendalikan dan diperiksa dengan cermat menggunakan metode pengukuran yang tepat. Meskipun teknologi terus berkembang, metode pengukuran sederhana seperti pengukuran overpin, pengukuran di atas roll, tetap relevan dan berguna, terutama untuk inspeksi cepat atau kontrol produksi di lapangan. Metode ini efektif dalam memverifikasi dimensi atau kontrol atau dasar roda gigi tanpa memerlukan peralatan mahal. Di sisi lain, inovasi dalam metrologi roda gigi terus mengalami kemajuan menuju sistem yang lebih cepat, presisi tinggi, dan non-kontak, seperti pemindaian optik, integrasi digital twin, serta kecerdasan buatan. Dengan adanya teknologi ini, industri dapat melakukan inspeksi roda gigi secara otomatis, real-time, dan terintegrasi dengan sistem produk modern. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat siklus produksi dalam industri manufaktur roda gigi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila ada salah kata atau tutur kata tidak baik, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.